Selamat pagi, kembali selaku Kepala Sekolah SMP Sinkarus Bengkulu. Selamat pagi. Saya Pak Yuda, Pak Yohan, juga adalah calon guru penggerak angkatan 7 untuk Kota Bengkulu. Kami maksud kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai kepada Ibu Kepala SMP Sinkarus, yaitu Ibu Nelly. Adapun nanti pertanyaan akan kami sampaikan secara bergantian. Baik, terima kasih Pak Yuda. Sudah diawali Mbak Nelly bahwa kami ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan ada hal-hal yang ingin kami tanyakan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Sinkarus ini, adakah suatu masalah nih yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Ibu menceritakannya kepada kami beserta cara penyelesaian masalah tersebut. Ya, terima kasih Pak Yohan untuk pertanyaannya. Kalau kita lihat ya, bahwa masalah dan risiko itu adalah dua kata yang hampir setiap hari kita alami, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Nah, dalam penyelesaiannya tentulah kita harus berpikir kritis supaya mendapatkan jawaban atau penyelesaian dari permasalahan tersebut, ya. Begitu Pak Yohan. Lebih dalam kira-kira pernah mendapatkan kasus-kasus khusus seperti kasus yang harus ada pilihan, dilema ya, dilema kan harus ada pilihan. Iya, betul. Pilihan dari yang bisa diceritakan mungkin. Setiap kasus atau permasalahan itu kan pasti ada dilema, karena belum tentu keputusan yang kita ambil itu kan akan memuaskan banyak orang. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan kita harus disesuaikan dengan prosedur yang berlaku. Tidak di samping ya mungkin tidak memuaskan atau tidak diharapkan oleh yang diberi keputusan, ya memang keputusan itu harus diambil. Nah, dilema-dilema itu ya harus kita kita analisis sedapat mungkin keputusan itu yang satu tidak ada yang dirugikan. Artinya dalam pemecahan masalah kita carikan solusi yang terbaik, karena sekali lagi ya peraturan harus tetap kita tegakkan, dan di sisi lain kita juga harus memikirkan tentang kemanusiaan. Tapi intinya bahwa di dalam mengambil keputusan itu tidak bisa tergesa-gesa, tapi harus kita melakukan langkah-langkah beberapa yang harus kita analisis sebelumnya. Misalnya kenapa masalah tersebut terjadi, kemudian apa penyebabnya, lalu kemudian keputusan itu kita ambil dengan mempertimbangkan berbagai macam keputusan dan berbagai macam kemungkinan. Kemudian keputusan itu harus dijalankan. Setelah dijalankan kan kita evaluasi keputusan tersebut sampai sejauh mana keputusan tersebut dijalankan dan tingkat keberhasilannya, seperti itu. Jadi di dalam mengambil keputusan itu pasti ada dilemanya, karena setiap keputusan diambil itu belum tentu itu akan memuaskan banyak pihak, tapi tetap kita berpegang pada peraturan yang ada. Gitu. Berarti secara tersirat Ibu ini sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya. Dengan salah satunya bertanya kenapa bisa terjadi masalah belakangnya yang dijalankan dan dievaluasi ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Nelly, berkaitan dengan dilema yang Ibu sampaikan tadi, itu dilema dalam konteks bersama, mungkin ada permasalahan peserta didik
atau dalam konteks mungkin karyawan, guru yang ada di SMP St. Carolus? Kedua-duanya, Kedua-duanya. karena kita berhadapan dengan sebagai seorang leader di sekolah, kita berhadapan dengan satu, tidak hanya peserta didik, kemudian permasalahan kepersonaliaan, administrasi, bahkan ke orang tua juga, karena dalam satu sekolah kan ada customer yang harus kita layani. Ada customer itu tidak hanya peserta didik, tapi orang tua peserta didik itu sendiri, dan sebagai rekan kerja. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadine. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini di SMP St. Carolus, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu, atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Di dalam mengambil keputusan, seringkali kan kita diperhadapkan dengan situasi sulit, dimana seperti saya sampaikan tadi bahwa keputusan yang diambil itu kan belum tentu memuaskan semua pihak. Ada yang pro, ada yang kontra di dalam mengambil keputusan itu. Nah, dalam mengambil keputusan ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menganalisa situasi. Kemudian di samping itu kita di dalam mengambil keputusan itu tidak bisa single fighter, ya. Tetapi kita perlu juga mendapatkan, meminta saran atau masukan dari orang lain yang mungkin walau dalam konteks tertentu saran orang tersebut belum tentu baik, tapi menurut saya tidak ada salahnya ketika kita meminta saran atau pendapat kepada orang lain. Dalam hal ini, kalau dalam suatu sekolah itu kan kepala sekolah tidak single fighter, walaupun keputusan diambil oleh kepala sekolah, tetapi ada wakil, kemudian yang bisa kita libatkan untuk meminta saran, atau guru-guru yang senior yang cukup berpengalaman di dalam mereka mendampingi anak-anak. Itu kalau misalnya kasus peserta didik, atau mungkin kita bisa berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait kalau misalnya itu masalah kekaryawanan atau masalah yang lain-lain. Kemudian kita perlu juga mempertimbangkan untung dan rugi dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, itu tadi kan menurut Ibu berkaitan dengan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Terima kasih Pak Yuda, Pak Yohan untuk pertanyaannya. Di dalam mengambil keputusan itu ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menganalisis situasi. Nah, analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Nah, kemudian kita juga perlu meminta saran atau pendapat dari orang lain yang walaupun dalam hal ini pendapat atau saran tersebut belum tentu baik, tapi sebagai bahan referensi juga kita melibatkan. Kalau dalam suatu sekolah itu banyak pihak yang bisa kita libatkan, misalnya para wakil kepala sekolah, kemudian koordinator misalnya kesiswaan atau koordinator bagian ekstra. Jadi tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian kita juga memperhatikan untung dan rugi dari keputusan yang kita ambil itu. Jadi banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan atau langkah-langkahnya. Kita juga melihat sejauh mana kasus tersebut, misalnya kalau ini dalam hal kasus untuk pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, jadi tetap kita melibatkan ya banyak pihak yang terkait yang ada di sekolah ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika pemikiran banyak orang kita gabungkan oleh pemikiran-pemikiran yang baik, itu akan berguna bagi kemajuan dari sebuah sekolah. Begitu Pak Yohan, Pak Ida. Baik.
terima kasih Ibu Nelly. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Dari langkah-langkah tadi, Ya. mana yang paling efektif menurut ini? Kalau menurut saya tidak bisa dikatakan mana yang paling efektif, tergantung dari situasi dan kondisinya, seperti apa keputusan itu yang harus diambil. Jadi harus kita analisis dulu situasinya, mana yang paling urgent atau paling kita butuhkan saat itu untuk mengambil keputusan. Jadi tidak ada yang ini harus yang apa yang lebih penting, yang ini lebih penting, tidak, tapi bagaimana situasi itu kita pertimbangkan sematang mungkin. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu kira-kira tantangan yang jadi tantangan Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan dilema etika itu apa? Yang menjadi tantangan yaitu setiap keputusan itu kan pasti ada pro dan kontra, ya. Nah, tetapi bagaimana kita belajar untuk memanage pro dan kontra dari keputusan yang kita ambil, gitu. Dalam artian tidak bisa menyenangkan semua pihak. Betul sekali, apapun itu, karena seperti saya sampaikan di awal itu masalah dan problem itu apa tadi ya, adalah dua hal yang kita Resiko. Masalah dan risiko itu dua hal yang dekat dengan kita, tidak hanya dalam pekerjaan tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Ibu Nelly. Kemudian untuk kelanjutannya adalah apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk mengambil sebuah keputusan tergantung dengan situasi dan kondisi. Jika memang hal itu urgent harus kita putuskan segera, maka kita harus putuskan segera. Tapi kembali lagi bahwa keputusan itu tidak bisa diambil sepihak. Kita mencoba melibatkan, meminta pertimbangan, masukan dari berbagai macam aspek, ya. Misalnya kalau kayak kita di sini kan kita ada di kantor wilayah ada bagian personalia, keuangan, kemudian manajemen, sarpras, humas. Kita bisa berkonsultasi. Jika memang itu urgent harus kita putuskan segera. Tetapi ada beberapa kasus mungkin yang dianggap berat atau itu kita tidak serta-merta mengambil keputusan ya on time, tetapi menurut saya in the right time, ya, karena itu seperti saya sampaikan tadi banyak aspek yang kita pertimbangkan di dalam mengambil keputusan. Nah, misalnya yang tidak bisa kita segera ambil itu contohnya dalam menangani kasus kesalahan, tapi karena memerlukan analisa tingkat kesalahannya, kemudian dalam apakah sudah ada pembinaan sebelumnya, apakah sudah diperingatkan. Jadi tergantung dari situasi dan kondisi dan tingkat kepelikan kasus tersebut. Jadi berdasarkan tingkat pelanggaran. Iya, betul. Dan itu juga terhadap peserta didik kita juga. Kemudian masalah misalnya personalia, keuangan atau dan lain-lain, tergantung dari apakah itu memang urgent harus kita putuskan segera atau bisa kita mempertimbangkan, ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini. Selama ini apakah ada yang membantu, seseorang yang membantu, atau mungkin ada faktor-faktor apa yang mungkin mempermudah dalam membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, di dalam mengambil keputusan kita harus membangun sebuah komunikasi. Dalam hal ini kepala sekolah pastikan ada tim, ya, ada kalau kita menyebut di sini struktural, ada wakil kepala sekolah. Nah, kita harus melibatkan mereka ini, dan
membangun support sistem yang baik, yaitu dengan melibatkan, karena satu pemikiran belum tentu baik. Ketika kita saling mengisi satu sama lain, tetapi satu kali support sistemnya dulu yang harus kita bangun. Tidak mudah untuk membangun support sistem itu karena kita menyatukan banyak pendapat, menyatukan banyak hal. Tetapi ada satu yang kita hidupi, yaitu visi misi sekolah kita. Yang itu yang akan menjadi support system dalam pengambilan keputusan, yaitu kita didukung, diberikan masukan oleh rekan-rekan kerja kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, baik, luar biasa ya Bu Nelly. Kemudian yang terakhir ini Bu, pertanyaannya adalah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Mungkin jawaban saya akan berbeda dengan jawaban. Saya belajar Pak Yohan untuk duduk, diam, and pray first. Saya tahu karena saya bukan orang sempurna, maka saya belajar untuk duduk, diam dulu. Mungkin dilihat orang loh kok untuk hal-hal tertentu kok keputusannya lama betul diambil. Tapi menurut saya ya sebagai next leader, apalagi kita dihidupi dengan spiritualitas Bunda Elizabeth, kalau kita baca dari ratusan EG itu tidak ada, hampir dalam EG itu tidak ada yang kata tidak berdoa di situ. Bunda Elizabeth untuk selalu mengajarkan kita untuk melibatkan Tuhan. Kadang ya memang keputusan kita itu yang diambil itu berat, tapi ketika kita melibatkan Tuhan pastilah akan ada hal yang terbaik dalam keputusan itu. Saya belajar untuk selalu menghidupi spiritualitas dari Bunda Elizabeth, yaitu belajar duduk diam dulu, hening sejenak, mengambil waktu dengan Tuhan yang mungkin tidak harus kita menyalahkan lilin, tetapi bagaimana kita berkomunikasi dengan melalui kata hati kita. God, I don't have any ability, but I'm really trust that your Holy Spirit will inspire us. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih Bu Nelly atas waktunya yang sudah diberikan untuk kami mewawancarai secara langsung Ibu Kepala Sekolah. Ini juga menjadi sumber inspirasi juga bagi kami ya Pak Yohan ya. Mudah-mudahan nantinya akan bisa terus berkembang. Oke, pasti kita dukung karena kita di sini kita sama-sama selalu menghidupi spiritualitas Bunda Elizabeth, visi misi dan value proposition antara Anita. Saya percaya bahwa Pak Yohan dan Pak Yuda will be the best leader untuk lembaga kita, untuk sekolah kita ke depannya. Digunakan setiap kesempatan untuk belajar. Ketika punya kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan baik, karena pemimpin untuk sekolah kita, lembaga kita masa depan adalah orang-orang muda seperti Pak Yohan dan Pak Yuda. Terima kasih banyak Ibu Nelly. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Pamit. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Baik Pak Kres, perkenalkan saya Pak Yuda. Saya Yohan Bu. Kami adalah calon guru penggerak Kota Bengkulu Angkatan 7. Maksud kedatangan kami di sini, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan keputusan yang menimbulkan dilema. Kami akan melakukan wawancara kepada Ibu secara bergantian. Mohon izin bertanya ya Bu ya. Kami dari SMP St. Carolus Bu. Ini Bu ada beberapa pertanyaan. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD St. Carolus ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh Ibu menceritakannya kepada kami beserta cara penyelesaian masalah tersebut. Ada perkara yang menimbulkan dilema, itu ada. Misalnya ada karyawan yang harus pergi untuk melayat saudaranya atau pamannya yang meninggal
dan membutuhkan waktu beberapa hari. Sementara di peraturan, jika bukan orang tua atau keluarga dalam satu rumah, itu tidak ada izin. Untuk beberapa hari ya. Berapa hari? Nah, pernah waktu itu pada saat itu proses penyelesaian atau hal yang Ibu sampaikan itu gimana? Penyelesaian pada karyawan tersebut. Karena beliaunya pergi tidak minta izin secara langsung, jadi pergi sudah langsung pergi, maka saya menunggu beliau pulang karena memang jaraknya jauh, yaitu ke Medan. Dan ketika kita tahu bahwa dia pergi ke Medan itu sudah sampai di Kaur. Nah, jadi beliau pulang, sementara sambil menunggu pulang, saya berkoordinasi dengan kantor wilayah dan juga bertanya dengan salah satu pemangku adat Batak untuk bagaimana sih sebenarnya adat Batak itu, apakah harus hadir atau tidak. Oke. Selama ini kira-kira itu kan permasalahan tadi sudah diselesaikan bersama dengan kantor wilayah, kemudian diberikan peringatan ya Bu ya. Ya, diberikan surat peringatan. Seandainya nih selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Caranya mungkin oh ini termasuk rujukan moral, oh ini termasuk dilema etika. Untuk cara mengidentifikasinya dengan melihat apakah masalah tersebut sebenarnya baik untuk yang bersangkutan dan juga sebenarnya baik juga untuk yayasan, tapi kita harus memilih ya, salah satu yang harus dilakukan. Dan kalau bujukan moral ya hanya untuk kepentingan diri sendiri, baik hanya untuk kepentingan diri sendiri. Baik, ini ya Bu ya, jadi dengan melihat bagaimana kebaikan itu ya, putusan itu. Baik Bu, setelah Ibu mungkin mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu alami, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ketika tadi ada dilema, berarti sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya seperti yang tadi kita berdiskusi dalam tim. Kemudian karena kita juga masih ada atasan, kalau yang ke karyawan maka kita juga konsultasi ke karyawan dan juga orang-orang yang memahami duduk masalahnya atau baiknya bagaimana. Ahli ya. Oke, baik, terima kasih Bu Agnes. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam proses tersebut? Karyawanan memanggil karyawan mungkin secara pribadi, kemudian menanyakan itu apa alasannya, kemudian jika memang masalah tersebut itu bisa ditangani secara berdua itu langsung. Kemudian kalau memang enggak, biasanya saya memanggil sudah mas struktural yang lain, kita bersama kemudian kita putuskan bersama. Tapi sebelum memutuskan tetap kita konsultasi dulu tentang kekaryawanan. Oke, baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap bahwa ini efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu tadi sudah ceritakan? Hal-hal apa saja yang paling efektif? Untuk menyelesaikan. Tadi kan ada yang dipanggil secara pribadi, kemudian diskusi dengan struktural, kemudian ada konsultasi dengan atasan ya. Kalau yang masalah dilema yang berat itu akhirnya kita bersama-sama memutuskan bersama kantor wilayah untuk penentuan paling efektif ya, yang selama ini.
yang berat ya. Kalau yang ringan gitu lebih ke Individu ya, ya, secara individu. ya, atau secara yang Nah, dalam penerapannya pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika, kira-kira yang menjadi tantangan bagi Ibu itu apa sebenarnya? Yang menjadi tantangannya adalah pasti orang tersebut akan tidak puas dengan apa yang kita putuskan, karena pasti semua penyelesaian itu pasti tidak memuaskan semua orang. Pasti ada salah satu yang merasa tidak puas. Ya, tantangannya itu orang ini orang setuju ya, pasti setuju. orang tersebut tidak setuju dan menyalahkan kita. Itu yang terjadi dari hasil keputusannya. Oke. Baik. Kemudian Bu, ini Bu, melanjutkan dari hasil pengambilan keputusan yang tadi berkaitan dengan tantangan. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah waktu atau jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut yang Ibu tadi sudah ceritakan? Baik bentuk atau prosedurnya seperti apa sih yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal khusus, Ada. dilihat masalahnya dulu. Oke. Dilihat masalahnya. Kemudian kalau setelah Ibu melihat masalah tersebut, ada nggak prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan saat melihat permasalahan tersebut? Apakah langsung tiba-tiba memanggil atau langsung ke kantor? Tidak langsung memanggil, misalnya ada masalah, saya tidak langsung memanggil yang bersangkutan. Saya juga bertanya juga ke mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya juga itu kemudian kita konfirmasi kepada yang bersangkutan apa sebenarnya yang pernah terjadi, itu mempertemukan orang yang bermasalah itu juga, baru kemudian kita mengambil keputusan. Tapi juga pengambilan keputusan tidak saat itu kalau memberikan keputusan, kecuali ada penyelesaian masalah pribadi ya harus hari itu selesai. Seperti misalnya pertengkaran, itu harus selesai saat itu. Pribadi istilahnya harus on time ya. Kalau yang secara itu kan harus ada harus namanya memaafkan ya, kalau bisa sangat tunda gitu. Kalau penentuan SP, karena salah satunya pertengkaran itu sebenarnya pertengkaran yang ini kan sudah terjadi berulang-ulang kali, tetapi tidak ada perbaikan dan tidak ada tindakan selama ini. Ya akhirnya diselesaikan dengan yang bersangkutan sudah, tapi kan ada pelanggaran etika dari peraturan kekaryawanan, akhirnya ya terbitlah SP1. Kemudian kalau yang yang itu pergi itu akhirnya timbul SP2. Nah sekarang ini sebenarnya ya ini sebetulnya sama ya. Dengan dalam proses pembelajaran banyak hal-hal yang sebenarnya dilakukan kurang pas. Kita panggil secara pribadi, tapi yang terjadi malah marah-marah, bahkan mengatakan yang memanggil sok pinter dan sebagainya kita selesaikan. Tetapi memang tetap masih kita bina, tidak mungkin kalau terbit SP3, karena dengan SP3 berarti keluar. Tetap kita masih melakukan pembinaan terhadap mereka. Baik, Bu, tadi sangat bagus sekali yang kami dengar dari Ibu tentang penyelesaian masalah berkaitan dengan dilema etika. Nah, selama ini apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, pasti ada. Kira-kira siapa? Kalau orang-orang atau kalau yang di unit pasti struktural, teman struktural. Dan kalau yang di kantor wilayah ya ada kabak dan juga kepala kantor wilayah. Kalau hal-hal yang mungkin bisa membantu selain orang, ada nggak kira-kira?
ya, bukti-bukti pendukung. Di pendukung ya. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi sudah sungguh luar biasa ya, benar-benar memang dilema etika ini benar-benar ada dan real di sekolah ini Bu ya. Dari faktor yang sudah ditanyakan Pak Yuda tadi, nah sekarang dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dilema etika ini? Pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari hal dilema etika ini? Ya, kita memang kalau dalam dilema kita harus berani mengambil keputusan untuk ya, kebaikan lembaga, kebaikan orang tersebut juga, dan juga kalau kita di sekolah bagaimana kita kebaikan customer kita, peserta didik kita. Berarti dapat disimpulkan untuk kepentingan kelompok yang besar ya Bu ya, lebih seperti itu ya, untuk kepentingan orang banyak. Baik, begitu. Ya, Ada pertanyaan lagi? mungkin itu dulu Bu, wawancara kami bertiga. Kami mengucapkan terima kasih pada Bu Agnes sudah meluangkan waktu untuk kami bersama-sama untuk ngobrol, cerita, diskusi berkaitan dengan Dilema etika. pengambilan keputusan yang ada hubungannya dengan dilema etika. Mungkin itu saja ya Pak Yohan ya, Bang Agnes. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Makasih Pak Ida. Terima kasih banyak Bu. Mari Bu, mohon pamit ya Bu. Ya.